Shalom. Saya senang sekali bisa berada bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan sabdanya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 67. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 67. Bagi setiap kita yang sudah mendapatkannya, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya sambil berdiri. Mazmur 67 yang sudah dapat silakan bangkit berdiri. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 67. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan penyanyian kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Silakan duduk. Saudara, dalam mitologi Yunani ada satu cerita yang saya cukup gemari, yang saya cukup suka, yaitu kisah mengenai seorang yang bernama Narcissus. Boleh dibantukah? Ya, Narcissus. Siapakah Narcissus ini? Dia ini adalah lahir dari seorang ibu, mamanya itu adalah seorang peri. Waktu setelah dia lahir, mamanya itu diperingatkan oleh seorang peramal. Jadi ada peramal yang datang kepada mamanya dan dia ingatkan bahwa anakmu ini bisa umur panjang asalkan anakmu tidak pernah melihat wajahnya sendiri. Kemudian kita melihat kemudian Narcissus jadi remaja, dia bertumbuh jadi pemuda yang begitu tampan, dan saking tampannya, saking gantengnya, semua perempuan yang lihat dia langsung klepek-klepek, langsung suka sama Narcissus ini. Dia memikat begitu banyak hati gadis. Meski demikian, karena dia itu begitu ganteng, dia begitu tampan, dia begitu rupawan, dia gak pernah mau terima satu gadis pun. Semua gadis, tidak ada yang berhasil masuk dalam hatinya Narcissus. Bukan saya ya, Narcissus. Bahkan ia membuat banyak hati para gadis karena ditolak semuanya. Akhirnya banyak yang patah hati, putus cinta, semuanya ditolak. Karena dia begitu tampan, dia begitu rupawan, dia tidak mau menerima satu gadis pun. Suatu ketika ada suatu gadis yang bernama Echo. Echo juga ini adalah seorang peri. Dia juga seorang peri yang cantik. Tapi meskipun dia cantik, cintanya pun ditolak sama Narcissus. Dan kesedihan Echo akhirnya membuat ada dewi yang bernama Nemesis. Dia adalah dewi retribusi, dewi pembalasan dendam. Akhirnya karena dia melihat, aduh kasihan sekali nih Echo yang ditolak cintanya, dia begitu sedih. Akhirnya dewi ini menghukum Narcissus. Apa hukumannya? Hukumannya adalah dia dihukum entah gimana caranya untuk melihat bayangannya sendiri di sebuah kolam. Karena dia begitu ganteng, begitu rupawan, akhirnya si Narcissus ini begitu jatuh cinta dengan bayangan yang ada di kolam tersebut. Waduh, pria ini begitu tampan, saya jatuh cinta padanya. Dan saking jatuh cintanya dia gak bisa lepas dari kolam tersebut. Dia mau lepas, hilang bayangannya. Jadi dia terus menerus berada di kolam tersebut karena jatuh cinta pada bayangan yang dilihat sendiri. Saking jatuh cintanya dia tidak mau lepaskan diri dari kolam. Dia akhirnya mati kelaparan, mati kehausan karena dia gak bisa pergi dari bayangannya sendiri. Teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari mitos ini? Kisah Narcissus ini yang mengajarkan kita bahwa kita gak boleh terjebak dalam kehidupan yang hanya mencintai diri sendiri dengan berlebihan. Kalau kita cinta diri berlebihan, akibatnya adalah kita mengabaikan orang lain. Ketika kita terobsesi pada diri kita kemudian menjadi kurang empati dengan orang lain. Kita hanya fokus pada diri sendiri sehingga kita lupa akan orang lain. Makanya gitu ya, orang-orang yang hanya fokus pada diri sendiri, hanya cinta diri sendiri, kita seringkali sebut mereka sebagai orang narsis. Diambil dari cerita ini. Saudara, kita hidup di
zaman di mana orang-orang itu hanya berfokus pada diri mereka sendiri. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan orang narsis. Orang-orang hanya fokus pada diri sendiri, orang-orang hanya cinta diri sendiri. Kita hidup dalam budaya di mana orang-orang sangat suka selfie. Saudara, kita bisa menemukan ada jutaan selfie yang di-upload setiap harinya di internet. Kenapa sih orang pengen upload selfie mereka? Mereka pengen dilihat, mereka pengen diperhatikan, mereka pengen jadi pusat perhatian, mereka pengen jadi center of the universe. Semuanya lihat dia, semuanya like dia. Dan even kalau mereka upload foto selfie yang rame-rame, apa yang pertama kali lihat ketika mereka mau upload foto selfie rame-rame? Mukanya sendiri. Kenapa? Karena it's all about me. Saya nggak peduli muka orang lain. Muka orang lain boleh jelek, yang penting saya cantik. Muka orang lain boleh tidak simetris, yang penting muka saya ganteng. Saya nggak peduli dengan orang lain, tapi saya peduli dengan muka saya sendiri. Dan ketika kita upload, kita pengen orang like, kita pengen orang lain lihat. Karena memang it's all about me. Kita pengen semuanya berfokus pada kita. Makanya kita upload selfie kita supaya orang lain bisa lihat mukanya kita. Dan saya pikir budaya selfie ini dan masih banyak budaya yang lainnya sebenarnya menjadi indikator bahwa betul kita hidup di zaman di mana masyarakat sangat self-centered, masyarakat yang berfokus pada diri sendiri, masyarakat yang berpusat pada diri sendiri. Dan saudara, ini nggak mengejutkan. Setiap zaman memang kita dipenuhi dengan orang-orang yang sangat berpusat pada diri sendiri, yang sangat self-centered. Dalam dunia ini ada banyak narsisus yang nyata. Saudara, suatu ketika ada rasul yang begitu hebat, yaitu Rasul Paulus. Dia memberikan nasihat kepada anaknya yang begitu dicintai, yaitu Timotius. Dia mengatakan bahwa ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Jadi dia kasih nasihat kepada anaknya, hamba Tuhan muda, dari seorang hamba Tuhan senior kasih nasihat pada hamba Tuhan junior. Dia bilang, akan ada masa-masa yang sukar, akan ada hari-hari terakhir, akan ada masa-masa yang begitu sulit. Dan ketika dia memberitahukan seperti itu, dia kemudian memberikan list apa saja ciri-ciri masa yang sukar. Dan list pertamanya adalah dia katakan bahwa manusia akan cinta pada dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan saya pikir betul ya, di segala zaman, di segala abad, kita itu menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu orang-orang cinta diri sendiri. Orang-orang suka selfie, orang-orang suka jadi center dari perhatian. Dan saya pikir sifat manusia yang cinta diri sendiri juga terjadi di gereja. Saudara, ketika kita berdoa untuk dapat berkat, apa yang bisa kita doakan? Kita doakan, Tuhan berkati anak saya, Tuhan berkati orang tua saya, Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati bisnis saya, Tuhan berkati studi saya. Ataupun kalau rohani, Tuhan berkati gereja saya supaya gereja saya bisa bertumbuh, gereja saya bisa makin banyak jemaat. Perhatikan bahwa kita selalu berdoa untuk saya. Doa saya berpusat pada diri saya. Meskipun kelihatannya rohani, gereja saya, anak saya, semuanya saya. Saudara, relasi dengan Tuhan memang betul bawa berkat buat kita. Tapi berkat-berkatnya tidak diberikan semata-mata untuk diri kita sendiri. Berkat Allah di sepanjang Alkitab selalu dikaitkan dengan bagaimana kita juga dipanggil untuk memberkati bangsa-bangsa. Jadi Allah memberkati kita supaya kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Seperti yang tadi kita baca di Mazmur. Tuhan berkati kita supaya apa? Supaya segala bangsa juga mendapat berkat. Dan biarlah Mazmur yang tadi kita baca bisa jadi pelajaran bagi kita untuk kita berdoa bukan untuk diri sendiri, bukan untuk berkat bagi saya, keluarga saya, gereja saya, tapi juga untuk semua suku bangsa. Saudara, dalam Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan satu pola di mana Allah pilih berkati umatnya supaya umatnya bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ulangi ya, dalam Alkitab dengan jelas, dari Kejadian sampai Wahyu, kita melihat ada pola di mana Allah memberkati umatnya supaya umatnya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah selalu memberkati bangsa-bangsa, Allah selalu punya kerinduan untuk saya pengen memberkati bangsa-bangsa. Misi utama Allah untuk memberkati bangsa-bangsa secara universal. Tapi dia bekerja dengan partikular, dia bekerja dengan orang-orang pilihan untuk menggenapi misinya. Kalau kita baca Alkitab ada semacam ketegangan, Allah pengen berkati universal, tapi Allah bekerja secara partikular. Jadi ada ketegangan antara universalitas dan partikularitas di sini. Saya kasih contoh. Perhatikan Kejadian 12. Waktu Allah pilih Abraham, Allah panggil Abraham secara partikular, tapi untuk apa? Untuk jadi berkat secara universal. Allah yang rencananya itu untuk memberkati bangsa-bangsa dengan universal, dia pilih
suatu bangsa yang lahir dari Abraham dan Sarai. Dan ketika Allah pilih Abraham, ketika Allah panggil Abraham, dia mengatakan seperti ini, engkau akan jadi berkat, dan olehmu semua kaum atau semua keluarga di muka bumi akan dapat berkat. Engkau diberkati, dan olehmu semua kaum di muka bumi dapat berkat. Allah berkati Abraham secara partikular, supaya berkat Abraham bisa dinyatakan kepada semua bangsa. Kalau kita maju lagi di kitab Ulangan, di sana Allah menjanjikan untuk memberkati Israel secara partikular ketika Israel taat akan Dia. Dan waktu Israel dapat berkat, maka segala bangsa di bumi juga dapat diberkati. Lihat Ulangan 28 ini, dikatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ini ke atas Israel. Ia akan memberkati engkau. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Maka apa? Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Perhatikan, Tuhan pilih Israel secara partikular supaya apa? Supaya segala bangsa di bumi melihat bahwa Tuhan telah disebut atas Israel. Kita maju lagi di 1 Raja-Raja, saudara. Waktu itu Allah memberkati umat Israel secara partikular melalui kehadirannya di Bait Suci Salomo. Waktu Salomo bangun Bait Suci, dalam upacara penabisan Salomo berkata, kiranya Tuhan Allah menyertai kita. Ini berkat partikular. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita. Tapi supayanya itu bukan partikular, supaya universal, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kita lihat ya dari Kejadian, Tuhan pilih Abraham untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ulangan, Tuhan pilih Israel untuk mereka jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ketika Tuhan bangun Bait Suci pun, Tuhan hadir bagi Israel, tapi poinnya bukan untuk Israel. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kita skip, kita lanjut ke PB. Dalam Kisah Rasul, kita melihat bahwa Tuhan juga pilih partikular. Tuhan pilih 12 rasul pertama. Mereka semua adalah orang Yahudi. Mereka dipanggil untuk memberkati bangsa-bangsa. Mereka dipanggil untuk menjadi apa? Saksi sampai ke ujung bumi. Dan kita tahu kisah itu di Yerusalem, di pasal 1 Yerusalem, tapi di pasal 28 sampai ke Roma. Artinya apa? Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Partikular untuk universal. Dan akhirnya dalam Wahyu 5 ada pemulihan alam semesta, ada pemulihan kerajaan Yesus yang universal ketika dia datang ke dunia. Dan inilah berkat yang paling ultima, inilah blessing yang paling ultima untuk semua suku bangsa. Dan berkat ini dibayar dengan sangat mahal, yaitu dengan darah Yesus. Kita tahu di Wahyu 5, Yohanes dalam penglihatannya dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia menangis dengan keras, karena ia merasa tidak ada yang sanggup untuk membuka gulungan kitab dan 7 materainya. Dan kemudian ia merasa lega ketika dikatakan bahwa ada singa dari suku Yehuda, ada tunas Daud yang telah menang, sehingga singa dari Yehuda itu, sehingga tunas Daud itu bisa membuka gulungan kitab dan bisa membuka ke-7 materainya. Kemudian kita melihat bahwa Yohanes tidak melihat singa, tapi dia melihat anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang disembelih itulah yang membuka gulungan kitab itu. Dan ketika anak domba itu mengambil gulungan kitab itu, kita mendengar ada nyanyian yang berkata seperti ini ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak lagi secara partikular memberkati satu suku dan satu bangsa. Kita melihat ada semua suku, semua bahasa, semua kaum, dan semua bangsa. Mereka bersama-sama akan menyanyikan, "Worthy is the Lamb." Engkau yang layak menerima gulungan itu karena engkau adalah anak domba yang telah disembelih. Saudara, inilah yang dipaparkan dari Kejadian sampai Wahyu. Allah memberkati umatnya agar umatnya bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dimulai dari satu bangsa yang partikular, bangsa Israel. Kita melihat di Wahyu 5, itu menjadi universal. Semua suku bangsa akan ada memuji Tuhan, mengatakan engkau layak, you are worthy, karena engkaulah anak domba yang telah disembelih.
Saudara, dalam perjalanan kita menuju Wahyu 5 ini, di mana semua suku bangsa akan menyanyikan Worthy is the Lamb, kita diberikan Mazmur 67 untuk kita bersyafaat bagi suku-suku bangsa. Saudara, Mazmur 67 ini sering disebut sebagai Mazmur misionaris atau missionary psalm. Dan kita butuh Mazmur ini, Mazmur yang betul-betul peduli orang lain di tengah-tengah zaman yang sangat self-centered. Di tengah-tengah zaman yang hanya fokus pada diri sendiri, kita butuh Mazmur 67 ini. Dan biarlah Mazmur 67 ini sekali lagi mengkalibrasi kita, supaya kita punya kerinduan yang sama dengan kerinduan Allah. Kita punya hati seperti hati Allah. Kita mau semua suku bangsa, semua orang bisa kenal Dia dan diberkati oleh Dia. Saat ini kita tahu, tadi kita doakan Myanmar. Kita tahu bahwa banyak suku-suku bangsa di dunia ini belum dengar Injil. Ada banyak mereka yang masih jauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang masih menolak Injil. Dan biarlah Mazmur 67 ini yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Sekali lagi tolong kita mau berdoa bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Kita mau berdoa bagi suku-suku bangsa yang masih di luar gereja. Biarlah kita berdoa bagi suku-suku bangsa yang di tengah-tengah suku itu belum ada gereja. Mari kita lihat ayat 2, ayat pertama dalam bahasa Inggris ya. Mazmur mengatakan dalam doanya seperti ini ya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, apa yang pertama kali muncul di otak kalian ketika kalian membaca ayat 2 ini? Kiranya Allah mengasihani, memberkati, menyinari kita dengan wajahnya. Apa yang muncul di otak kita? Doa berkat ya. Ini terdengar sama seperti doa berkat yang dikatakan Musa, yang dia perintahkan kepada Harun untuk diucapkan kepada semua jemaah Israel di bilangan 6. Atau Aaronic blessing. Ucapan berkat ini juga bisa dipakai oleh pendeta-pendeta ya, yang dalam hari Minggu biasa sebelum pengutusan mengucapkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita familiar dengan doa berkat itu ya. Dan apa artinya ketika pemazmur mengutip doa berkat ini ya, di awal Mazmur 67. Doa di Mazmur 67 di awal itu mengulang tema kitab suci. Dia mengutip apa yang ada di bilangan 6. Dan inilah doa misionaris. Doa misionaris selalu dimulai dengan doa kitab suci. Dan juga saya rasa ini bukan hanya doa misionaris, tapi semua doa yang harusnya kita panjatkan itu semuanya harus berfokus dan mengacu pada firman Tuhan sebagai panduan kita. Kita harus lihat Alkitab untuk kita kemudian membentuk kata-kata kita dalam doa yang kita bawa kepada hadapan tahta Tuhan. Kenapa kita harus mendasarkan doa kita pada Alkitab? Karena dalam Alkitab lah kita bisa tahu kehendak Tuhan. Dan dengan demikian kalau kita berdoa soal Alkitab, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu ketika pemazmur berdoa, dia pakai Mazmur bilangan 6, dia sedang mengklaim kalau saya ini adalah umat Allah. Dia mengklaim bahwa dia itu umat Allah. Doa di bilangan 6 atau Aaronic blessing itu disampaikan oleh Harun kepada umat Allah karena apa? Karena Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Allah yang penuh anugerah itu rela untuk mengikat perjanjian dengan umat yang berdosa, dengan manusia yang berdosa, dengan umat Israel. Dan ketika Allah mengikat perjanjian, ketika Allah membuat covenant dengan umatnya, maka konsekuensinya adalah Allah pasti memberkati umatnya. Dan ketika pemazmur sadar bahwa dia adalah part of covenant itu, makanya dia juga berdoa supaya dia diberkati. Saudara, kita juga bisa berdoa seperti itu, kenapa? Karena kita juga part of covenant. Yesus sudah mati buat kita, sehingga ketika kita percaya pada Tuhan, kita juga diikat covenant, sehingga kita melalui darah perjanjian baru yang Tuhan cumpahkan di Kalvari, kita juga menjadi anggota dari perjanjian itu. Makanya dalam setiap ibadah kita bisa berdoa mohon berkat, karena kita part of covenant. Kita bagian dari perjanjian itu. Namun yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita dapat berkat, kita dapat perjanjian dari Tuhan, itu ujung-ujungnya bukan untuk kita. Seperti yang saya katakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur misionaris. Maka kita lihat di ayat 3 ada transisi di sana. Pemazmur berdoa memohon berkat dari Allah supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Perhatikan baik-baik ada transisi subjek sana ya. Di ayat 2 dikatakan Tuhan berkati kita, Tuhan kasihani kita, Tuhan sinari kita dengan wajahnya. Tapi di ayat 3 tujuannya adalah segala bangsa. Di ayat 2 pemazmur berdoa supaya Tuhan kasihani kita, berkati kita, sinari kita dengan wajahnya. Tapi tujuannya bukan untuk kita. Tujuannya bukanlah bagi pemazmur, tapi bagi segala bangsa di bumi. Tujuan dari berkat di ayat 2
Itu supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Pemazmur berdoa supaya ketika dia dapat berkat, biarlah berkat yang dia terima itu bisa menjadi alat Tuhan untuk memperluas kasih karunia-Nya supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan bisa mengenal jalan keselamatan, bisa berbagian dalam keluarga Abraham itu, bisa berbagian dalam keturunan Abraham. Saudara, pemazmur berdoa agar Allah nyatakan kasih-Nya supaya umat pilihannya bisa menarik bangsa-bangsa lain. Ketika Tuhan berkati umatnya, maka umatnya akan menarik bangsa-bangsa lain ke jalan yang benar, yaitu jalan keselamatan. Dengan kata lain, tujuan dari berkat di ayat 2 tadi bukan bagi pemazmur, tapi bagi bangsa-bangsa yang terhilang. Tujuan umat Tuhan diberkati bukan bagi dirinya sendiri, tapi supaya jadi berkat bagi segala suku bangsa. Saudara, bukankah ini hal yang indah? Bukankah hal ini adalah hal yang luar biasa? Saudara, mari kita juga datang cari berkat pada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan tolong berkati kita. Tuhan kasihanilah kita. Tuhan berkatilah kita. Berkatilah GKY PIK. Sinarilah wajah Tuhan di GKY PIK. Kasihanilah umatmu di sini. Tapi bukan demi orang-orang yang di sini. Berkati kami tapi bukan untuk kami. Tapi untuk orang-orang lain yang tidak ada di sini. Berkatilah kami supaya orang-orang yang jauh di sana juga dapat berkat. Berkatilah kami demi mereka yang jauh dari tanah ini. Berkatilah kami supaya mereka yang tidak kenal Tuhan bisa mengenal jalan-jalan-Mu. Kita mohon berkat Tuhan supaya apa? Supaya orang lain yang dapat berkat. Kita mohon supaya kita diberkati. Supaya Tuhan juga menunjukkan berkat-Nya kepada orang lain. Mari kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan berkat-Nya pada kita. Sehingga orang lain, suku-suku bangsa bisa mengenal jalan Tuhan. Kita berdoa agar kita disinari wajah Tuhan, yang itu hanya bisa diperoleh dari covenant. Dan setelah kita disinari oleh wajah Tuhan, kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami ingin orang lain. Kami rindukan mereka yang juga ada di luar sana. Kami rindu supaya mereka yang tidak kenal Tuhan juga bisa dapat berkat yang sama dengan kami. Ini indah sekali. Orang-orang yang di dalam berdoa untuk orang-orang yang di luar. Orang-orang yang di dalam Tuhan berdoa untuk mereka yang tidak kenal Tuhan. Supaya mereka juga bisa mengenal perjanjian, mengenal covenant kasih karunia Allah. Agar mereka juga bisa mengenal kuasa keselamatan-Mu. Agar semua suku bangsa bisa punya Allah yang benar dan setia. Saudara, maukah kita berdoa seperti itu? Saudara, ini bait pertama dari Mazmur 67. Kita bisa melihat ada 2 bait yang sama-sama diakhiri dengan refrain yang sama, yaitu di ayat 4 dan 6. Refrainnya seperti ini bunyinya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Itu diulang 2 kali di ayat 4 dan ayat 6. Dan refrain ini menyatakan poin utama dari pemazmur. Yaitu dia berharap atau dia berekspektasi supaya semua bangsa itu ikut bersyukur kepada Allah Israel. Dan ucapan syukur bangsa-bangsa ini terjadi ketika mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Israel. Yaitu keselamatan dari Allah. Bait kedua secara cepat. Di ayat 5. Kemudian kita mendapatkan pemazmur melanjutkan tujuan dari berkat Allah atas umatnya. Dan tujuan dari berkat Allah atas umatnya itu adalah supaya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun bumi. Dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Keselamatan Allah dinyatakan melalui Allah yang memerintah bangsa-bangsa. Dari kedaulatan Allah, dari otoritas Allah di seluruh bumi. Kemudian melalui penghakiman Allah di mana Allah yang adil dan juga Allah yang menuntun suku-suku bangsa di bumi. Dan tujuannya sekali lagi supaya semua bangsa dapat berkat. Dan setelah ayat 5 ditutup dengan ayat 6, referen yang sama dengan ayat 4 tadi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ada pengulangan yang sama di ayat 4 dan 6. Ini menunjukkan bahwa betul tujuan dari keselamatan segala bangsa yang dimulai dari berkat Israel itu untuk semua bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita telah sampai di ending dari Mazmur ini. Tadi kita melihat bahwa Mazmur ini dimulai dengan kata kita. Dan juga diakhiri dengan kata kita di ayat 7-8. Mazmur ini dimulai dengan doa untuk kita, untuk umat Allah, untuk gereja. Kiranya Allah memberkati kita. Tapi tujuannya bukan untuk kita, untuk bangsa-bangsa kenal Engkau. Dan di ayat 7 dan 8, kita melihat bahwa Mazmur ini kembali ditarik untuk kita. Dikatakan, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah telah memberkati kita.
Pemazmur mengingatkan bahwa pembacanya bahwa Allah sudah memberkati mereka. Tanah memberikan hasil, ada panen, Tuhan berkati panen mereka, Tuhan berkati pekerjaan tangan mereka. Saudara, kembali di awal khotbah tadi saya. Di awal tadi saya mengatakan bahwa kita hidup di zaman yang sangat-sangat self-centered. Di zaman yang betul-betul berfokus pada diri sendiri. Manusia berdosa sangat individualistis. Mereka betul-betul hanya cinta diri sendiri. Mereka hidup seperti narsisus yang hanya melihat dirinya sendiri. Di sisi lain, kita melihat bahwa sebagai umat Tuhan, Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Umat Allah memohon berkat. Umat Allah memohon supaya Tuhan berkati mereka, dan Tuhan memberkati mereka dengan kebutuhan mereka. Tuhan berkati tanah mereka, tanah memberikan hasil. Tapi ujungnya sekali lagi bukan untuk kita. Tidak berhenti pada mereka. Allah memberkati mereka supaya mereka bisa jadi berkat bagi banyak bangsa. Tanah telah beri hasil, Allah telah memberkati kita. Tuhan sudah memberkati umatnya. Tapi endingnya bukan untuk itu. Kiranya segala bumi takut akan Dia. Tujuan dari berkat ialah segala ujung bumi takut akan Dia. Umat Allah diberkati dalam kehidupan sehari-hari. Hasil panen ada, tapi itu bukan untuk diri mereka sendiri. Berkat yang sangat normal yaitu panen, yaitu pekerjaan sehari-hari, itu bertujuan supaya segala ujung bumi takut akan Dia. Begitu juga dengan kita, bukan? Kita semua di sini mengalami berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Kita masih bisa naik mobil ke gereja. Bahkan Dia angkat kita jadi anaknya. Bagi kita yang sudah mengalami berkat Tuhan, jangan berhenti sampai sana. Endingnya bukan kita. Endingnya adalah segala ujung bumi takut akan Dia. Dia mau kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia mau kita blessing the nations. Dia mau agar ketika kita blessing the nation, all people bisa praise Him. Saudara, di tengah zaman yang penuh dengan orang-orang yang suka selfie, di tengah zaman yang penuh dengan orang-orang yang narsis, di tengah zaman di mana orang-orang hanya pikir diri sendiri, hanya mengasihani diri sendiri, mari kita belajar dari Mazmur 67. Biarlah Mazmur ini membawa kita jauh dari hidup yang berpusat pada diri sendiri, dan kita arahkan hati kita pada jiwa-jiwa yang Tuhan mau kita tuai. Sampai one day semua suku bangsa bisa menyanyikan apa yang tadi di Wahyu 5 kita nyanyikan. Worthy is the Lamb. Biarlah setiap berkat yang kita dapatkan membawa kita gelisah, dan kita merindukan, kita mau blessing the nation. Amin. Mari kita berdoa.